Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berbicara soal Pilpres 2024, termasuk mengenai potensinya untuk maju dalam perhelatan demokrasi 5 tahunan itu. Tidak menutup kemungkinan bisa saja ada calon presiden perempuan yang muncul kembali. Akan tetapi tentu saja keputusan calon presiden dari PDIP adalah hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Berikut kami hadirkan wawancara Tiza Noveni bersama dengan Puan Maharani. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Langsung saja kita sapa, kita akan berbincang banyak hal. Ada beberapa konteks beliau sebagai Ketua DPR RI dan juga konteks sebagai Ketua DPP PDIP. Selamat sore, apa kabar Mbak Puan? Selamat sore, ada anaknya manggil Ibu atau Mbak ya? Kalau zaman liputan dulu manggilnya Mbak, kalau sekarang Ibu Mbak Puan juga, aja deh ya. Oke, Ibu juga oke. Oke, Bu Puan, mungkin di sini kita bicara soal dua konteks ya, sebagai seorang Ketua DPP PDIP dan juga sebagai seorang Ketua DPR RI. Saya ingin bicara konteksnya sebagai Ketua DPP PDIP terlebih dahulu. Ini kan lagi berbicara, memang pemilu masih lama, masih 2024, 2 tahun lagi ke depan begitu. Tapi sudah ada nih tampaknya salah satu kader dari PDIP yang digadang-gadang akan maju menjadi Pilpres 2024 begitu. Padahal kita tahu bahwa Bu Mega itu semuanya adalah titehnya dari atas begitu. Semua sesuai dengan Bu Mega begitu. Bagaimana keputusan Bu Mega? Nah, ini bagaimana merespon ini? Yang pertama untuk semua internal PDI Perjuangan kita tetap lakukan konsolidasi partai di wilayahnya masing-masing, kemudian lakukan kerja-kerja politik sesuai dengan posisinya sebagai 3 pilar, apakah itu di eksekutif, legislatif, dan di struktur partai. Kita tunggu apa yang akan menjadi arahan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati untuk menuju tahun 2024 dan fokus pada pekerjaannya. Kita semua ada dalam menjalankan tugas-tugas ini adalah untuk kepentingan rakyat. Bentuk konkret dari konsolidasi internalnya itu apa sih, Bu Puan? Ya, tentu saja bagaimana kemudian konsolidasi 3 pilar partai tadi seperti saya sampaikan, eksekutif, legislatif, dan seluruh partai itu bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Yang di eksekutif tetap turun ke lapangan, menjalankan tugasnya untuk bertemu dan menjalankan amanahnya untuk bisa mensejahterakan rakyat. Yang di legislatif juga seperti itu, jalankan tugas-tugas legislasi, pengawasan di daerahnya, dan struktur partai ya tentu saja tetap solid untuk bisa melakukan kerja-kerja politik. Kita ketahui bahwa 2 periode PDIP ini menjadi juga partai mengantarkan presiden begitu ya, Pak Joko Widodo. Tapi kan 2024 Pak Jokowi sudah tidak mungkin akan maju lagi begitu. Bisa dikatakan mungkin orang berpikiran ada kekosongan di situ. Bagaimana PDI menjawab ini atau bagaimana cara PDI untuk mengisi kekosongan itu kira-kira? Saat ini kan sudah banyak sekali kader-kader partai yang dipersiapkan untuk menjabat posisi masing-masing, yang kemudian artinya kaderisasi di PDI Perjuangan secara internal itu berjalan, dan saya yakin kok PDI Perjuangan siap untuk menyongsong pesta demokrasi yang baru saja diputuskan bahwa akan dilakukan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 dan kita pasti punya calon, insya Allah. Calonnya siapa belum tahu atau Mbak Puan sendiri ini nanti? Ya ini rahasia. Rahasia, masih kita tunggu nanti seperti apa begitu ya tanggal mainnya. Ya. Tapi beginilah, kalau berbicara soal Pilpres, berbicara soal pemilu, ini kan juga kaitannya dengan koalisi. PDI pun katakanlah sekarang dengan kursi yang ada, tanpa ada partai yang lain pun juga sudah bisa maju sendiri. Kita bilang sudah punya tiketnya sendiri, udah punya golden ticket sendiri. Tapi sebenarnya PDIP sendiri lebih comfort, lebih nyaman, punya koalisi yang gemuk, koalisi besar, atau ya sebetulnya koalisi kecil juga nggak apa-apa, atau kita bisa maju kok gitu. Yang penting menuju 2024 itu kita semua punya visi yang sama, punya niat yang sama, bahwa gotong royong membangun bangsa itu harus tetap dilakukan. Nggak bisa kemudian dijalankan sendiri-sendiri karena begitu besarnya Indonesia, begitu luasnya Indonesia dengan penduduk yang sangat besar, itu masih banyak PR yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi intinya gotong royong akan tetap kita kedepankan dalam melaksanakan tugas-tugas yang akan kita lakukan, dan menuju 2024 Indonesia harus dibangun bersama-sama. Artinya lebih sepakat nanti koalisinya semakin gemuk semakin baik begitu ya, Bu Puan, gemuk ya? Atau tidak bukan menjadi menjadi patokan, namun yang pasti visinya harus sama dalam membangun bangsa. Nah ini kan kalau berbicara soal koalisi juga, nih kan ada yang ideologi nasionalis, ada nasionalis yang religius. PDIP kita tahu bahwa ideologinya adalah nasionalis. Nah kalau nanti koalisi begitu, ataupun nanti ketika maju ke Pilpres 2024 untuk lebih meyakinkan kembali, lebih meyakinkan lagi, ada tidak mungkin melirik-lirik
ideologi nasionalis religius. Dinamika di lapangan itu kan sampai menuju tahun 2024 itu masih panjang, masih akan penuh dengan dinamika yang ada. Kita masih ikut mencermati dinamika yang ada, melihat situasi yang ada, mana yang terbaik bagi bangsa ini ke depan. Jadi itu belum kita putuskan. Pada waktunya yang tepat tentu saja DPP Partai PDI Perjuangan akan segera memutuskan. Nah, kalau bicara soal Pilpres nih, tadi sudah sempat kita singgung sedikit nih Bu Puan di awal bahwa nama Bu Puan ini masuk dalam bursa Pilpres. Bahkan sejumlah lembaga survei juga sudah menggadang-gadang nama Bu Puan ini adalah salah satu calon untuk maju ke Pilpres 2024. Tanggapan Bu Puan gimana? Saya sebagai Ketua DPR sekarang tentu saja fokus pada tugas saya sebagai Ketua DPR. Kalau kemudian nantinya sudah ada keputusan dari partai, sudah ada keputusan dari Ibu Ketua Umum, tentu saja amanah yang akan diberikan itu kepada siapapun yang nanti akan menjadi orang yang diputuskan ya baru kita bicara selanjutnya. Saat ini saya fokus menjalankan tugas saya sebagai Ketua DPR. Tapi nama Bu Puan ini ada salah satu lembaga survei yang menyandingkan dengan nama Pak Prabowo Subianto. Ya. Katanya kalau bersanding ini sebuah pasangan yang komplit sekali untuk maju ke Pilpres 2024. Tanggapannya gimana? Ya bisa saja, itu ya insya Allah semua kemungkinan itu bisa terjadi. Dengan siapa, bagaimana, segala kemungkinan itu tentu saja akan kita cermati sama-sama, dan yang terbaik menjadi pasangan ke depan itu tentu saja akan menjadi satu keputusan yang tentu saja oleh kita semua akan diperjuangkan untuk bisa menjadi orang-orang yang nantinya bisa memimpin bangsa Indonesia. Kita mau bocoran dong, kalau di PDIP sendiri itu sebetulnya seperti apa sih proses ataupun prosedur untuk penetapan calon presiden nanti 2024? Ya tentu saja kita lihat semua aspek yang ada, bagaimana kemudian kinerjanya, bagaimana kemudian keterpilihannya di lapangan, bagaimana kemudian situasi partai politik lain, bagaimana kemudian masyarakat pada saat itu, karena kita kan bicara masih 2 tahun lagi nih, apakah sekarang nantinya itu masih pandemik atau tidak, artinya kan itu akan mempengaruhi kemudian bagaimana pemikiran pemilih itu untuk memilih siapa dan bagaimana. Jadi memang masih banyak hal yang harus kita cermati, masih banyak hal yang kita harus tindak lanjuti. Masih ada waktu 2 tahun untuk kemudian segera bekerja secara terbuka untuk kemudian menentukan siapa yang akan ditentukan oleh PDI Perjuangan ke depan. Menarik nih kata-kata bekerja secara terbuka. Terbuka itu kan maknanya luas ya. Bekerja secara terbuka bisa dilihat sama orang banyak dari Sabang sampai Merauke. Mungkin bisa cara yang gampang banget dengan sosial media yang ada. Gimana kalau menurut Bu Puan begitu? Apakah itu juga bagian dari bentuk bekerja secara terbuka supaya bisa dilihat dengan menggunakan media sosial? Oh ya iya, sekarang itu kan lewat udara, lewat darat itu semua sudah dilakukan, dan sekarang itu dengan keterbukaan dunia digital ini semua orang pegang handphone, itu kan menjadikan salah satu kesempatan untuk orang-orang itu kemudian mengaktualisasikan dirinya dan lebih dikenal oleh publik. Namun saya juga mengingatkan, tolong dalam penggunaan sosial media itu kita bisa lakukan secara santun dan beretika. Jadi jangan kemudian mau mengungkapkan, mengekspresikan pendapatnya itu kemudian tanpa memikirkan akan berakibat negatif kepada masyarakat. Maksudnya nanti jadi berita hoaks, cerita hoaks, ataupun hal-hal yang kemudian akhirnya mengakibatkan hal-hal negatif di masyarakat. Bu Puan, berarti kan kalau bicara soal sosial media nggak ada salahnya dong ya kalau katakanlah kader-kader ataupun siapapun dari PDIP ini menunjukkan kerjanya dengan menggunakan sosial media. Oh iya. Bu Puan sendiri nggak mau lebih eksis gitu di sosial media? Ya bukannya nggak mau lebih eksis, tugas saya sebagai Ketua DPR saja sudah menyita waktu saya banyak ya. Mungkin ke depannya kalau nanti saya ada kesempatan, insya Allah saya akan lebih bisa mengaktualisasikan diri saya lewat udara lah, lewat sosial media dan lain-lain, insya Allah. Saat ini bisa kita katakan bahwa dari seluruh presiden Indonesia mayoritas semuanya adalah laki-laki. Hanya Bu Megawati saja yang sempat menjadi presiden dari perempuan, perwakilan perempuan begitu. Apakah kira-kira nanti di next Pilpres sudah saatnya juga wanita yang harus maju? Kan sudah pernah ada presiden perempuan di Indonesia, Ibu Megawati. Jadi nggak ada yang salah kalau kemudian ada perempuan lagi. Dialog bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani kembali kami lanjutkan, ini membahas mengenai Pilpres dan juga tema lain seperti rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual hingga
ibu kota baru. Mari kita simak bersama berikut ini. Berarti sebaiknya next presiden adalah perempuan juga? Ya, sekarang kan penduduk Indonesia itu hampir 150 juta itu perempuan. Jadi bayangkan kalau kemudian perempuan pilih perempuan, ya pastinya kan ada perempuan-perempuan hebat yang nanti bisa jadi pemimpin bangsa. Salah satunya mungkinkah Puan Maharani? Amin, insya Allah. Berarti akan maju nih ke 2024 ini? Ya, kita lihat aja. Oke. Nah, kalau misalkan berbicara soal presiden nanti 2024, menurut seorang Ibu Puan Maharani, apa PR terbesar kita untuk 2024 dan seterusnya ya, bagi presiden? Tentu saja masalah ekonomi dan sosial, karena kan saat ini dengan pandemi COVID yang berkepanjangan sampai hampir 2 tahun ini kita belum tahu akan seperti apa karena ada varian-varian baru yang masih bermunculan. Walaupun sekarang alhamdulillah Indonesia itu secara ekonomi sudah mulai bangkit, secara sosial pun sudah mulai lebih tertata dengan baik dengan semua program yang kemudian disalurkan oleh pemerintah. Namun tentu saja ini akan masih meninggalkan bekas pasca COVID. Kalau kemudian pada tahun 2024 COVID-nya udah nggak ada. Kalau masih ada pun masih banyak PR terkait dengan ekonomi sosial yang harus diselesaikan. Kira-kira kapan ya PDIP akan mengumumkan siapa yang akan menjadi calon presiden yang akan diusung? Secepatnya setelah waktu yang tepat. Akankah mungkin di injury time? Mungkin juga. Apakah mungkin Puan Maharani? Itu kita masih menunggu. Tapi gini deh, saya tuh baca sebuah data nih ya Bu Puan ya. Kalau nggak salah di tanggal 19 Januari, beberapa hari yang lalu di Kabupaten Sukoharjo, Bu Puan itu mengatakan isyarat untuk tidak akan nyalek lagi nih di Pilpres 2024. Apakah itu sebuah isyarat bahwa Ibu akan maju ke Pilpres 2024 karena nggak bakal nyalek lagi di 2024? Waktu saya ditugaskan sebagai Menko, PMK masuk ke eksekutif, saya kan artinya harus mengundurkan diri sebagai anggota DPR karena waktu itu saya udah jadi anggota DPR. Nah, apakah ke depan ini saya kemudian ditugaskan di eksekutif, apakah di legislatif, ataukah kemana saya nggak tahu. Karena memang untuk orang per orang di PDI Perjuangan yang kemudian punya penugasan dan suaranya sebenarnya itu adalah bisa menjadi salah satu vote getter atau penarik suara, ya saya masih menunggu apa yang akan ditugaskan kepada saya menjelang 2024. Oke. Di PDIP sendiri mungkin di akar rumput ada beberapa suara-suara yang mungkin agak cukup meresahkan di tingkat elit partai begitu ya. Ada tidak mungkin pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh simpatisan, untuk seluruh kader PDIP? Perjuangan kita belum selesai, kita tetap harus semangat, kita tetap harus solid untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan sampai kita dipecah belah, jangan terpecah belah, kita tetap kerjakan tugas-tugas politik kita sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan posisi kita untuk Indonesia dan untuk rakyat Indonesia. Oke, baik, itu konteksnya sebagai seorang ketua DPP PDIP. Tapi kita juga tahu bahwa Bu Puan kami undang ke sini bukan hanya sebagai seorang ketua DPP PDIP saja, tapi juga sebagai seorang wakil rakyat. Ada salah satu undang-undang yang sampai saat ini udah bergonta-ganti, nama undang-undangnya, RUU-nya udah bergonta-ganti, Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual. Tapi sampai sekarang itu undang-undangnya belum ketuk palu juga. Padahal semakin hari, semakin lama kita lihat banyak sekali tindakan kekerasan seksual yang ada. Korbannya perempuan, bahkan sampai anak-anak juga banyak, Bu. Apa kendalanya? Udah nggak ada kendala, kan sudah diketok sebagai RUU inisiatif DPR. Setelah ini tentu saja setelah proses mekanisme yang akan kita lakukan di DPR, artinya kita akan berkirim surat kepada Presiden untuk segera dikirim surpresnya dari Presiden. Karena harus kita sama-sama ketahui dalam pembahasan RUU itu harus ada kedua belah pihak yang hadir, yaitu pemerintah dan DPR. Dan setelah itu tentu saja kita akan mulai melakukan pembahasan dan saya tentu saja sebagai perempuan sangat mendukung undang-undang ini untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya lagi korban-korban kekerasan, dan karenanya sinergi antara pemerintah dengan DPR tentu saja akan kita lakukan sebaik-baiknya, secermat-cermatnya, sehati-hatinya, sehingga apa yang menjadi keinginan dari semua perempuan Indonesia, semua rakyat Indonesia untuk mencegah dan tidak lagi terjadi kekerasan pada perempuan dan anak atau korban-korban terkait dengan kekerasan seksual tidak terjadi lagi. Jadi insya Allah kita secepatnya akan bahas. Targetnya kapan, Bu Puan? Secepatnya. Secepatnya, belum ada tempo waktu begitu ya kira-kira? Belum ada. Nah tapi begini, kalau tidak salah ada beberapa poin-poin penting yang dihilangkan. Misalkan pemaksaan kawin, pemaksaan menggunakan alat kontrasepsi, dan ada beberapa pemaksaan-pemaksaan lain yang dihilangkan dari draft undang-undang tersebut. Apa alasannya, Bu? Itu namanya draft, itu kan artinya masih bisa kita perbaiki. Namanya draft itu kan belum fix. Jadi nanti dalam pembahasannya tentu saja saya meminta masukan dari seluruh masyarakat
seluruh perempuan, apakah itu yang pernah menjadi korban ataukah perempuan-perempuan ataupun masyarakat yang mempunyai keberpihakan dalam pencegahan dan melindungi korban dari kekerasan untuk memberikan masukan-masukan. Jadi draft tersebut yang namanya draft itu artinya belum fix. Jadi jangan juga terpengaruh oleh isi draft. Karena nantinya dalam pembahasan yaitu dengan kecermatan dan kehati-hatian, insya Allah RUU yang memang banyak ditunggu oleh seluruh masyarakat ini akan bisa bermanfaat buat Indonesia ke depan. Artinya bisa disampaikan kepada masyarakat dan juga pemirsa TV One bahwa ruang masih terbuka untuk berbicara soal pemaksaan kawin. Karena kita tahu untuk bahwa saat ini memberikan masukan ruang masih terbuka dan bisa saja itu akan menjadi bagian dari undang-undang. Karena kan saat ini banyak sekali mungkin orang-orang meskipun kita udah hidup di zaman modern masih ada yang hidupnya mungkin di gaya zaman Siti Nurbaya. Kemudian juga katakanlah pemaksaan terhadap perempuan menggunakan kontrasepsi dan lain sebagainya. Itu masih akan tetap bisa masuk dalam draft tersebut Ibu ya, meskipun sudah dikeluarkan begitu ya? Belum dikeluarkan. Ini kan baru diketok sebagai RUU Ya, inisiatif. tapi nanti dalam pembahasannya kita minta masukan sebesar-besarnya. Oke, baik. Nah, satu lagi nih juga soal IKN. Tadi kita di atas sempat juga ngobrol soal IKN, ada salah satu mantan caleg Bu Edi yang mengatakan bahwa calon ibu kota baru itu tempat jin buang anak. Tanggapannya gimana nih Bu Puan? Apa yang akan dilakukan ke depan oleh pemerintah tentu saja harus kita sambut dengan positif. Artinya bahwa kalau saat ini kemudian daerah yang akan menjadi daerah ibu kota kita selanjutnya itu belum siap, ya saya tentu merasa mempunyai keyakinan bahwa pemerintah akan siap untuk bisa mempunyai rancangan induk atau rancangan mapping ke depan itu bahwa IKN itu akan dibentuk seperti apa. Jadi kasih kesempatan kepada pemerintah untuk bisa melaksanakan cita-cita dan harapan baiknya untuk Indonesia menuju tahun 2045 sehingga apa yang kemudian saat ini belum terwujud insya Allah memang sesuai dengan harapan di cita-cita yang ada bisa segera terwujud. Kita kasih kesempatan. Dan daerah tersebut bukanlah tempat jin buang anak begitu ya? Bukan, saya yakin kalau itu bukan. Bahwa dengan cita-cita yang baik dan gotong royong seluruh anak bangsa, insya Allah memang cita-cita ini akan bisa segera terwujud. Baik, terima kasih Bu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan sudah bersedia berbincang singkat bersama kami dalam kesempatan hari ini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa demikianlah perbincangan kita bersama dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan. Terima kasih, sampai jumpa.